Gus Munafik duduk di balai-balai kayu di teras pesantrennya, ditemani secangkir kopi pahit dan suara televisi yang sedang menayangkan potongan debat politik. Wajahnya menegang, matanya tajam menatap layar. Di sana, seorang tokoh politik berteriak-teriak soal ijazah Presiden Jokowi yang katanya palsu. Gus Munafik menghela napas panjang. Ia tepuk dahinya keras-keras. Lebih besar dari, subhanallah, wis dadi wali kota, dadi gubernur, dadi presiden loro periode, kok yo iso-isoe saiki diributke ijazah. Iki debat opo dolanan bocah cilik. Ia berdiri, lalu berjalan mondar-mandir. Para santri yang duduk tak jauh darinya menatap bingung. Salah satu bertanya hati-hati, ada apa, Gus? Lebih besar dari, iki lo, wong-wong pada debat soal ijazah Pak Jokowi. Iki debat opo fitnah? Langono kok iso-isoe dilewati KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi nganti 2 kali pemilu. Iki negara, bukan warung kopi. Suaranya naik, tangannya menunjuk layar TV. Lebih besar dari, ngerti politik ora, ngerti hukum ora, tapi wis pinter nuduh. Lah nek bener palsu, kenapa ora dari dulu dilaporno? Kenapa baru sekarang, kecium bau politik kecut iki? Ia menatap langit, seolah mencari kesabaran. Lalu menatap para santri. Lebih besar dari, anak-anakku, fitnah itu seperti najis. Sekali dilempar, meskipun dibersihkan, tetap berbau. Dan celakanya, orang sekarang suka mencium bau busuk itu seolah-olah parfum kebenaran. Kalau kamu setuju dengan gaya ini, saya bisa lanjutkan ke bab-bab berikutnya. Mau dilanjutkan? Sore itu berubah jadi malam. Lampu-lampu pesantren menyala temaram, angin membawa bau tanah basah sisa hujan semalam. Tapi di dalam dada Gus Muafik, badai justru sedang bergemuruh. Ia berjalan perlahan ke aula kecil tempat para santri biasa ngaji kitab. Tapi malam ini, ia tidak membawa kitab kuning. Ia membawa bara yang menyesaki pikirannya sejak debat tadi. Lebih besar dari Solo, kawan. Dari kota kecil yang rakyatnya ndak main-main soal amanah. Pak Jokowi itu bukan turun dari langit, bukan juga tiba-tiba nongol dari lorong kekuasaan. Dia dari rakyat, kerja dari bawah. Mulai dari wali kota, tiap pagi blusukan. Gak takut kotor, gak malu nyambangi pasar. Para santri mulai berdatangan, duduk melingkar. Mereka belum tahu, malam ini Gus Muafik tidak sedang ingin mengajar fikih atau tafsir. Ia sedang ingin bersuara, dan bila perlu, mengguncang. Lebih besar dari, terus dari Solo ke Jakarta. Di ibu kota, dia datang bukan dengan rombongan ningrat. Gak bawa gelar, gak bawa terah. Cuma satu, keberanian buat kerja. Dihadang kiri kanan, dikepung kepentingan, tapi gak mundur. Gus Muafik berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah santrinya. Lebih besar dari, dan sekarang, setelah 2 periode jadi presiden, memimpin negeri ini melewati pandemi, infrastruktur dibangun, desa-desa dibuka aksesnya, masih ada yang tega bilang, mana ijazahmu? Nafasnya mulai berat, tapi kata-katanya tetap tajam. Lebih besar dari, nak, ini bukan sekadar soal selembar kertas. Ini penghinaan terhadap akal sehat kita. Kalau sistem pemilu kita selemah itu, lah kenapa gak dari dulu ributnya? Lah ini, setelah 2 periode, negara sudah dibawa jalan jauh, baru dirongrong dari belakang. Salah satu santri menyela, pelan, apa mungkin, Gus, ini semua memang dirancang. Gus Muafik tersenyum getir. Ia menatap langit-langit aula seperti sedang berbicara pada Tuhan. Lebih besar dari, dunia politik itu arena licin. Kalau engkau tak berhati-hati, yang bersih bisa terlihat kotor, dan yang kotor bisa menari-nari di atas mimbar suci. Yang kita lihat ini bukan spontan. Ini permainan lama, cuma diganti bungkus. Ia kemudian duduk, menggulung sorbannya ke leher. Lebih besar dari, kita ini sedang digiring. Supaya benci jadi biasa, supaya curiga jadi budaya, supaya pemimpin jadi bulan-bulanan, dan rakyat jadi korban permainan yang tak mereka mengerti. Aula hening, santri-santri terpaku. Mereka tidak melihat seorang kiai malam ini. Mereka melihat seorang patriot yang sedang terluka karena bangsanya diacak-acak oleh kebencian. Lebih besar dari, dan kalau kalian diam, anak-anakku, besok, giliran kita yang difitnah. Malam makin larut, angin tak lagi sejuk, tapi seperti membawa bisikan yang licik. Gus Muafik masih duduk di aula, pandangannya kosong menembus gelap.
Para santri belum beranjak. Mereka tahu, sesuatu yang besar akan keluar dari mulut gurunya malam ini. Lebih besar dari, kalian tahu, suara Gus Muafik akhirnya terdengar lirih, tapi justru makin menggetarkan. Fitnah itu tidak lahir sendiri. Fitnah dilahirkan oleh kepentingan. Dan kepentingan itu, pasti ada yang menggiring. Ia berdiri perlahan, sorban masih menggantung di leher, seperti bendera perlawanan yang belum dikibarkan. Lebih besar dari, ini bukan soal ijazah. Ini bukan soal keabsahan. Ini soal narasi. Ada yang ingin bangsa ini kehilangan kepercayaan terhadap sistemnya sendiri. Ada yang ingin rakyat mencurigai semua yang pernah mereka percayai. Gus Muafik mulai melangkah pelan ke depan aula, seperti sedang memberi khutbah untuk rakyat yang tak hadir. Lebih besar dari, siapa yang diuntungkan kalau rakyat tak lagi percaya pemilu? Siapa yang diuntungkan kalau presiden lama dicap penipu? Siapa yang bersorak kalau negeri ini kacau? Suasana makin sunyi, bahkan jangkrik pun seolah enggan bersuara. Lebih besar dari, ada tangan-tangan licik di balik layar. Mereka bukan sekadar lawan politik. Mereka pemain lama. Mereka tak butuh kemenangan, mereka hanya ingin kehancuran. Supaya mereka bisa membangun sesuatu yang baru, di atas puing-puing yang mereka buat sendiri. Santri Haris kembali bertanya, kali ini dengan nada takut, apa kita tahu siapa mereka, Gus? Gus Muafik menatap tajam ke arah Haris, lalu tersenyum sinis. Lebih besar dari, mereka tidak pakai topeng, tapi rakyat tidak mau melihat wajahnya. Mereka tampil seolah penyelamat, tapi sejatinya, penyulut api. Mereka berkoar tentang kebenaran, tapi hanya membawa obor kebencian. Ia berhenti, memejamkan mata sejenak. Suaranya berubah lirih. Lebih besar dari, aku tidak takut pada orang yang memfitnah. Aku takut pada rakyat yang mulai percaya fitnah itu. Karena saat itu terjadi, mereka tak lagi bisa dibangunkan oleh fakta. Tiba-tiba Gus Muafik menepuk dadanya keras-keras. Lebih besar dari, kalau kita biarkan ini, besok bukan cuma pemimpin yang difitnah. Sejarah pun akan mereka bakar. Mereka akan bilang semua tokoh besar itu palsu. Semua perjuangan itu rekayasa. Semua warisan bangsa itu hasil tipu daya. Gus Muafik berjalan ke arah pintu aula, menatap malam yang muram. Lebih besar dari, dan saat itu terjadi, bangsa ini akan jadi penumpang gelap di kapal yang mereka bangun sendiri dari kepalsuan. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh. Lebih besar dari, besok, kita mulai bergerak. Bukan untuk membela seseorang, tapi untuk membela kewarasan. Dengan intensitas yang meningkat, menjaga kesinambungan narasi, dan menghindari pengulangan diksi serta struktur dari bab sebelumnya. Fajar belum menyingsing ketika Gus Muafik duduk bersila di depan meja kayu lapuk tempat ia biasa menulis ceramah. Tapi pagi itu bukan untuk menulis. Tangannya gemetar menggenggam pena, tapi bukan karena dingin. Dadanya mendidih oleh kegelisahan yang semalaman menindih pikirannya. Di luar, suara ayam dan azan bersahut-sahutan. Tapi di dalam dirinya, gema pertanyaan terus bergaung, sampai kapan bangsa ini dibiarkan dibutakan oleh kabut yang ditiupkan para pemelintir kebenaran. Ia membuka laptop tuanya, bukan untuk membaca berita, tapi untuk menulis sesuatu yang sudah tak bisa ia tahan lagi. Sebuah surat terbuka, lebih besar dari, bangsa ini tidak buta, tapi terlalu sering dibungkam oleh keraguan. Maka hari ini, biarlah saya berkata. Satu demi satu kalimat ia tulis, seperti anak panah yang dilontarkan dari busur kemarahan yang terkendali. Bukan umpatan, bukan pembelaan membabi buta, tapi peringatan tajam, jelas, dan tak bisa dibantah. Di bawahnya ia tanda tangani. Gus Muafik, santri dari Republik yang kau fitnah. Surat itu ia kirim ke salah satu santri yang juga pengelola media pesantren. Tanpa perintah, tanpa aba-aba, surat itu langsung tersebar. Dalam waktu 2 jam, nama Gus Muafik masuk trending. Sebagian menyambutnya sebagai suara yang menyejukkan, sebagian lagi mencacinya sebagai penjilat kekuasaan. Tapi Gus Muafik tak bergeming. Lebih besar dari, biar saja, ujarnya pada Haris yang datang tergopoh membawa ponsel penuh notifikasi. Yang penting, kita sudah nyalakan lilin. Biar mereka yang pilih, mau melihat atau tetap mabuk dalam gelap. Lalu datanglah tamu yang tak diundang. Seorang wartawan senior, membawa kamera dan mikrofon. Lebih besar dari, Gus, Anda yakin ini bukan pembelaan politik? Saya gak peduli siapa yang berkuasa.
Tapi saya peduli kalau kebenaran diinjak-injak. Lebih besar dari, tapi isu ijazah itu belum pernah benar-benar dibuka ke publik, bagaimana? Pertanyaannya bukan, apa sudah dibuka, tapi, kenapa baru sekarang ributnya? Itu sudah cukup menjelaskan siapa yang sedang menabur racun. Malamnya, Gus Muafik naik ke mimbar pengajian akbar. Jamaah meluber sampai ke jalan. Tak ada selebaran, tak ada pengeras suara keliling. Tapi kabar tentang Gus Muafik yang melawan gelombang sudah jadi magnet tersendiri. Ia berdiri, sorban putih melilit leher, sorot matanya tajam menembus ribuan wajah. Lebih besar dari, saya bukan ahli politik. Tapi saya paham satu hal, kalau ada orang yang dihancurkan dengan isu yang tak kunjung selesai, itu artinya mereka tak sanggup melawan jejak kerjanya. Lebih besar dari, kita boleh tak sepakat dengan kebijakan. Kita boleh mengkritik. Tapi kalau yang kalian lawan bukan gagasan, melainkan latar belakang orangnya, maka kalian bukan sedang memperjuangkan kebenaran, kalian sedang memperjuangkan dendam. Lebih besar dari, dan dendam, saudara-saudaraku, tidak pernah membawa bangsa ini ke arah yang benar. Sorak tak terdengar, semua diam, karena malam itu, Gus Muafik tak sedang berceramah. Ia sedang menantang kabut, dan menyalakan api kecil di dada setiap orang yang mendengarnya. 1 minggu setelah surat terbuka itu tersebar, kehidupan Gus Muafik berubah. Telepon pesantren tak berhenti berdering. Wartawan, aktivis, bahkan pejabat, semuanya ingin bicara, ingin menunggangi momentum. Tapi Gus Muafik tak bergeming. Ia tahu, setelah lilin dinyalakan, serangga akan datang, bukan hanya untuk terang, tapi juga untuk membakar sayapnya sendiri. Pagi itu, ia berdiri di tengah tanah lapang bekas pabrik tua yang sudah lama terbengkalai. Di sanalah dulu ia mengajar anak-anak buruh membaca Al-Quran, sebelum pesantren ramai. Tapi hari itu, bukan anak-anak yang datang, melainkan seorang tamu berjubah rapi dan berkacamata tipis. Diam-diam, hening, seperti angin yang membawa kabar gelap. Lebih besar dari, Gus, kalau panjenengan terus bicara, akan ada yang terganggu, kata lelaki itu tanpa basa-basi. Gus Muafik menoleh. Pandangannya datar, lebih besar dari, kalau mereka yang terganggu adalah yang selama ini hidup dari kebohongan, biar saja. Sudah waktunya mereka tahu rasanya ditelanjangi oleh kebenaran. Lelaki itu menghela napas, lalu menyerahkan sebuah amplop. Isinya, nama-nama, jaringan, bukti transfer, dan rekaman suara. Lebih besar dari, ini bukan untuk disebar. Ini untuk dipahami. Kalau panjenengan melangkah lebih jauh, panjenengan gak cuma lawan orang-orang di televisi, tapi juga yang tak pernah muncul di layar. Malam itu, Gus Muafik duduk lama di perpustakaan kecilnya. Amplop sudah terbuka, dan dari setiap kertas yang dibacanya, satu kesimpulan tumbuh, fitnah ini bukan gerakan spontan. Ia ditanam, disiram, dipupuk, dan kini tumbuh menjulang seperti gulma ganas yang siap mencekik akar kepercayaan rakyat. Lebih besar dari, mereka bukan sedang ingin menjatuhkan satu nama, mereka ingin membakar ingatan kolektif kita, supaya kelak, rakyat ragu pada semua hal, termasuk pada masa depan sendiri. Ia menulis lagi, bukan surat, tapi peta, garis demi garis ia buat, dari tokoh ke organisasi, dari dana ke media bayangan. Dan semakin ia menulis, semakin ia sadar, kebenaran tak sedang melawan kebohongan, kebenaran sedang sendirian. Esoknya, pengajian rutin di pesantren tiba-tiba berubah jadi forum terbuka. Gus Muafik naik ke panggung, tapi kali ini tanpa teks. Sorot matanya penuh bara, tapi suaranya tetap tenang. Lebih besar dari, hari ini saya akan bicara dengan jujur, ada kekuatan besar yang ingin bangsa ini kehilangan arah. Bukan dengan senjata, tapi dengan manipulasi. Mereka ingin kita percaya bahwa semua tokoh kita palsu, bahwa semua pemimpin tak sah, bahwa negeri ini dibangun di atas dusta. Lebih besar dari, kalau hari ini presiden dituduh palsu, besok bisa saja kiai kalian dibilang karbitan. Bisa saja guru kalian dicap sesat. Dan kalian akan saling mencurigai, saling menjatuhkan, sampai negeri ini tinggal tanah abu, tanpa jejak sejarah. Semua terdiam, beberapa mata mulai berkaca-kaca. Tapi Gus Muafik belum selesai. Lebih besar dari, kalau kalian tak percaya lagi pada orang-orang yang pernah mengabdi, maka siapa lagi yang kalian percaya? Orang-orang yang hanya muncul saat pemilu, atau yang bersembunyi di balik layar, mengatur arah opini demi kursi dan kuasa.
Ia mengepalkan tangan. Lebih besar dari, hari ini saya tak minta kalian dukung siapa-siapa. Saya hanya minta, jangan butakan mata kalian pada jejak keringat orang-orang yang telah berbuat. Jangan biarkan mereka dikaburkan oleh kabut kebohongan. Tanda hubung. Setelah pengajian itu, Gus Muwafiq tahu satu hal, dia sudah terlalu jauh melangkah. Tapi ia tidak takut. Karena bila tanah ini benar-benar menjadi abu, maka ia ingin berdiri di tengahnya, sebagai saksi bahwa kebenaran pernah diperjuangkan, meski tak selalu dimenangkan. Seperti bisikan gelap, bukan lagi suara keras di media atau debat panas di forum-forum terbuka, melainkan tekanan yang halus, licin, dan menghunjam pelan seperti jarum ke pembuluh nadi. Pagi itu, truk pengangkut bahan makanan yang biasa datang ke pesantren tiba-tiba berhenti di depan gerbang, supirnya gemetar. Lebih besar dari, maaf, Gus. Toko langganan gak bisa kirim lagi. Katanya ada perintah, dari atas. Saya disuruh putus kerja sama. Saya cuma nganter. Gus Muwafiq tersenyum, ringan, tapi matanya tidak. Di sore yang sama, santri-santri mulai resah. Beberapa orang tua menelepon, gelisah karena menerima kabar bahwa pesantren sedang diawasi. Bahkan ada yang dengan lirih bertanya, Gus, apa pesantren ini masih aman untuk anak saya? Lebih besar dari aman, Bu, jawab Gus Muwafiq pelan. Yang tak aman itu justru dunia di luar yang sedang kehilangan akal sehat. Malamnya, hujan turun deras. Tapi bukan hanya air yang mengetuk pintu pesantren. 2 mobil hitam berhenti di depan gerbang. Dari dalam turun 3 lelaki berjas gelap, tanpa senyum, membawa map tebal. Mereka mengaku dari lembaga audit independen. Lebih besar dari, kami mendapat laporan adanya dugaan aliran dana tak sesuai prosedur. Mohon kerjasamanya, Gus. Gus Muwafiq tak menunjukkan tanda panik. Ia hanya melangkah ke arah mereka dengan langkah pelan, seperti sedang berjalan di atas bara. Lebih besar dari, audit. Silakan, semua terbuka di sini. Tapi saya juga ingin tahu, siapa yang suruh kalian datang malam-malam begini? Kalau mau cari kebenaran, kenapa harus sembunyi di balik seragam resmi? Tak ada jawaban, hanya sorot mata kosong yang menatapnya dingin. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, Gus Muwafiq berkumpul dengan para santrinya. Ia tak bicara tentang politik, tak bicara tentang presiden. Ia hanya menyulut lampu kecil dan berkata, lebih besar dari, hari ini kita sedang diserang bukan dengan senjata, tapi dengan rasa takut. Takut, miskin. Takut dicap radikal, takut dicabut izin, takut difitnah. Tapi kalian tahu apa yang paling berbahaya dari rasa takut? Ia berhenti, matanya menyapu seluruh ruangan. Lebih besar dari, yang paling berbahaya dari rasa takut, adalah ketika kalian mulai diam. Diam karena takut kehilangan, diam karena takut dikucilkan, diam karena takut diasingkan. Saat itu terjadi, musuh tak perlu menembak, kita sudah mati sebelum dilawan. Suasana menggetar, para santri menggenggam lutut mereka, mencoba menahan haru yang menyeruak. Lebih besar dari, saya tidak minta kalian jadi pemberani. Saya hanya minta, jangan menjual hati kalian untuk harga yang tak sepadan. Kita tak bisa melawan semua yang jahat, tapi kita bisa menolak ikut jadi bagian dari mereka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, listrik pesantren padam. Tak ada angin, tak ada hujan. Tapi Gus Muwafiq hanya tertawa kecil. Lebih besar dari, gelap ini biasa. Yang luar biasa adalah ketika kalian menolak gelap itu masuk ke hati kalian. Dan di ruang kecil tempat ia biasa menulis, Gus Muwafiq kembali menyalakan lilin. Lilin kecil, untuk sebuah perang sunyi. 3 hari setelah listrik padam dan audit pura-pura datang, pesantren makin sunyi. Namun bukan kesunyian ketakutan, melainkan ketenangan yang mengeras seperti baja. Para santri berjalan lebih tertib. Tak ada canda berlebihan, tak ada gaduh di lorong. Seolah semua sadar, mereka bukan lagi sekadar pelajar, mereka telah jadi saksi. Tapi dalam sunyi itu, langit mulai memberi tanda. Sore itu, langit di atas pesantren mendung pekat. Bukan hanya karena awan, tapi karena kabar yang tiba-tiba muncul di televisi nasional. Pakar hukum tata negara, tidak ada unsur pidana dalam isu ijazah presiden. Layar menampilkan sosok profesor tua dari universitas ternama. Wajahnya teduh, suaranya pelan, namun dalam.
Dan untuk pertama kalinya sejak isu itu bergulir, seseorang dari luar lingkaran kekuasaan bersuara lantang. Lebih besar dari, jika kita terus membahas keabsahan pribadi seorang presiden yang sudah bertugas belasan tahun, maka bangsa ini tak sedang mencari keadilan. Ia sedang menggali kuburan kepercayaan publik. Para santri di ruang televisi saling pandang. Haris menoleh pada teman di sebelahnya, berbisik, langit mulai bicara. Tak lama setelah tayangan itu, pesantren dikunjungi seorang tamu tak dikenal. Ia mengenakan pakaian sederhana, membawa tas punggung kecil, dan berjalan kaki. Namanya Raffi, mahasiswa semester akhir dari Jakarta, membawa satu ransel berisi salinan skripsinya, tentang perang opini digital di Indonesia. Lebih besar dari, Gus, katanya di beranda, saya kesini bukan cari jawaban. Saya datang karena sudah terlalu lama merasa sendiri. Tapi setelah membaca surat panjenengan, saya tahu, masih ada yang waras. Gus Muwafiq mempersilakan Raffi menginap beberapa malam. Ia mengizinkan Raffi berbicara dengan para santri, berbagi tentang dunia di luar tembok pesantren, algoritma, framing, buzzer, perang wacana. Dan dari sinilah gelombang baru dimulai. Tanda hubung. 2 hari kemudian, di salah satu akun media sosial pesantren, muncul video singkat, Gus Muwafiq dan Raffi duduk berdampingan. Judulnya, kebenaran tak butuh pangkat, hanya butuh disuarakan. Video itu viral, bukan karena teknik editing, tapi karena isi kata-kata Gus Muwafiq. Lebih besar dari, kalau negeri ini hanya boleh diurus oleh orang yang sempurna riwayatnya, maka tak akan pernah ada pemimpin. Bahkan para nabi pun dihina, diragukan, dituduh gila. Tapi mereka tetap jalan, karena jalan kebenaran memang tak pernah digelar dengan karpet merah. Lebih besar dari, hari ini kita tidak sedang menguji ijazah. Kita sedang diuji, seberapa tahan kita menjaga akal sehat dalam pusaran kebisingan. Dalam waktu 48 jam, video itu tembus 1 juta penonton. Tapi bukan itu yang mengejutkan. Yang mengejutkan, adalah sebuah pesan pendek yang masuk ke ponsel lama Gus Muwafiq. Hanya beberapa kata, terus bicara, Gus, jangan berhenti, JK. Santri Haris membaca inisial itu dengan mata membelalak. Lebih besar dari, Gus, ini, JK itu siapa? Gus Muwafiq hanya tersenyum. Lebih besar dari, seseorang yang dulu juga pernah diserang, tapi memilih diam. Mungkin sekarang ia tahu, diam tak lagi cukup. Langit memang tak bisa bicara dengan suara manusia. Tapi hari-hari itu, ia menjatuhkan pesan lewat siapa saja. Dan pesan itu satu, perlawanan waras tak boleh padam. Bab selanjutnya akan memperlihatkan reaksi pihak-pihak yang merasa terganggu oleh pergerakan ini, dan mulai melancarkan serangan terbuka. Bab 8, ketika kebenaran dibalas dengan luka. Ingin saya lanjutkan sekarang. Berikut kelanjutan dramatis dari kisah Gus Muwafiq. Bab 8, ketika kebenaran dibalas dengan luka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari itu, pagi masih pucat. Tapi udara pesantren sudah menegang. Seorang santri berlari dari pos depan sambil memanggil. Lebih besar dari, Gus. Ada yang bakar spanduk depan gapura. Semua sontak keluar. Asap tipis mengepul. Spanduk bertuliskan, santri bersama akal sehat, lawan fitnah. Telah jadi abu. Hanya sisa tali rafia yang terayun pelan, seperti kenangan yang dirobek paksa. Gus Muwafiq berdiri tenang. Matanya tajam, tapi bibirnya tak mengumpat. Ia hanya menunduk pelan, lalu berkata, lebih besar dari, mereka tak bisa bantah kata-kata kita. Maka mereka membakar lambangnya. Itu pertanda, mereka takut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Namun itu baru awal. Beberapa hari kemudian, akun media sosial pesantren diretas. Video ceramah Gus Muwafiq dipotong, disunting, dan disebar dengan narasi miring. Ulama ini dukung pemalsuan dokumen negara. Media bayangan mulai bekerja. Judul-judul keji bermunculan. Kiai munafik atau Gus Muwafiq. Pesantren radikal berkedok moderat. Sebagian masyarakat mulai goyah. Beberapa wali santri menarik anak mereka. Truk berisi bantuan beras batal datang. Bahkan tukang ojek sekitar mulai enggan mengantar tamu ke pesantren. Tapi luka paling dalam datang bukan dari luar, melainkan dari dalam lingkaran sendiri. Malam itu, saat hujan rintik, salah satu ustaz senior memohon bertemu empat mata. Namanya Ustaz Hadi, sudah 2 dekade membersamai Gus Muwafiq. Lebih besar dari, Gus, panjenengan tahu saya ini saudara dalam perjuangan.
Tapi tekanan makin berat. Saya diminta ormas cabang buat mundur dari sini. Katanya, pesantren ini bikin citra Islam moderat tercemar. Gus Muwafiq menatapnya lama. Tak ada amarah. Hanya sebaris kalimat. Lebih besar dari, kalau moderasi artinya diam pada kebatilan, maka biarlah aku jadi ekstremis akal sehat. Ustaz Hadi pamit. Dan keesokan harinya, ia benar-benar pergi. Santri Haris yang melihat perginya Hadi menangis diam-diam di sudut masjid. Tapi Gus Muwafiq hanya mengelus pundaknya dan berkata, lebih besar dari, jangan benci orang yang pergi karena takut. Doakan mereka kuat, sebab kelak mereka mungkin kembali membawa kebenaran dari sisi lain. Dan luka pun memuncak. Tengah malam, Gus Muwafiq mendapat kabar, rumah ibunya di kampung dilempari batu. Jendela pecah. Ibunya selamat, tapi trauma. Di dinding rumah, seseorang mencoret tulisan merah besar. Berhenti atau mati. Pagi harinya, Gus Muwafiq menggelar pengajian besar. Tapi kali ini bukan untuk ceramah biasa. Ia naik ke mimbar, membawa batu yang dilempar ke rumah ibunya. Ia angkat tinggi-tinggi di hadapan ribuan santri dan warga. Lebih besar dari ini bukan batu kebencian. Ini batu ujian. Dan kita, para pencinta kebenaran, tak akan gunakan batu ini untuk balas menyerang. Kita akan jadikan batu ini sebagai pondasi. Lebih besar dari, karena sejarah tak dibangun oleh orang yang aman. Sejarah dibangun oleh orang-orang yang siap kehilangan, demi menjaga yang lebih besar, akal sehat, kemanusiaan, dan harga diri bangsa. Sorak tak terdengar, hanya tangis lirih yang tersebar pelan. Karena semua tahu, Gus Muwafiq sedang berdarah, tapi tak meminta belas kasihan. Ia sedang terluka, tapi terus berdiri. Di balik sorotan kamera santri, video itu kembali menyebar. Tapi kali ini, bukan saja rakyat biasa yang membagikan. Beberapa mantan pejabat, tokoh agama lintas ormas, bahkan seorang jenderal purnawirawan ikut menyebarkannya dengan caption yang sama. Lebih besar dari, jika seorang ulama diserang karena berkata benar, maka negeri ini sedang menuju kelumpuhan nurani. Langit belum menjawab, tapi bumi mulai bergerak. Bab terakhir akan menjadi klimaks dari seluruh kisah. Bab 9, di titik sunyi, kebenaran berdiri sendiri. Siap dilanjutkan. Dengan senang hati, berikut penutup kisah Gus Muwafiq yang mengguncang nurani. Bab 9, di titik sunyi, kebenaran berdiri sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pagi itu, pesantren seperti diam menunggu sesuatu. Langit keruh, tapi tak hujan. Daun-daun bergeming, udara seolah menahan napas. Semua tahu, ini bukan hari biasa. Gus Muwafiq tak muncul di masjid subuh. Tidak pula terlihat di dapur, atau taman belakang tempat ia biasa menyiram anggrek kesayangannya. Santri Haris, yang merasa ada firasat, mengetuk pintu kamar sang guru. Tak ada sahutan. Saat pintu didobrak, mereka menemukannya bersujud, diam, tenang. Di sampingnya, selembar kertas terbuka. Lebih besar dari, jika suatu hari aku dibungkam, jangan cari siapa pelakunya. Tapi cari siapa yang paling takut pada suara waras. Aku tidak mati, hanya berpindah tempat. Dari tubuh yang lelah, ke hati-hati kalian yang masih berani. Tangis pecah. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena tahu, suara terakhir Gus Muwafiq bukanlah jeritan, melainkan bisikan yang menggema ke seluruh tanah air. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 hari setelah wafatnya, ribuan orang mengantar kepergiannya. Santri dari berbagai kota, petani dari kampung, jurnalis independen, bahkan sopir-sopir ojek online yang diam-diam mengikuti ceramah-ceramahnya lewat YouTube. Tapi yang paling mengejutkan, seorang tokoh besar hadir dalam diam, hanya mengenakan jaket biasa dan peci hitam sederhana. Ia berdiri di barisan paling belakang. Saat semua orang menunduk, ia justru memandang ke langit, dan berkata pelan. Lebih besar dari, kita kehilangan suara yang tak bisa dibeli. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tapi dunia tak diam. Video pengajian terakhir Gus Muwafiq disiarkan ulang oleh stasiun TV besar. Ucapan belasungkawa datang dari tokoh lintas agama. Sebuah petisi nasional bertajuk, Lindungi Hak Bersuara Ulama Rakyat, ditandatangani jutaan orang dalam seminggu. Lebih dari itu, pesantren yang sempat ditinggalkan kini dipenuhi kembali. Santri baru datang dari penjuru negeri. Para wali santri yang dulu menarik anaknya kembali mendaftar. Dan yang paling tak disangka, Ustaz Hadi, yang pernah pergi karena tekanan, datang dengan isak tak terbendung.
Lebih besar dari, saya gagal jaga jenazahnya, izinkan saya jaga ilmunya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa bulan setelahnya, bangunan baru berdiri di samping pesantren. Sebuah ruang terbuka, penuh buku, tempat diskusi dan kajian lintas topik. Namanya, lebih besar dari, Balai Gus Muafik, Ruang Waras untuk Negeri. Dan di dinding utamanya, terukir kata-kata yang terus diingat oleh siapapun yang datang. Lebih besar dari, kita tidak akan menang dengan kebisingan. Tapi kita akan bertahan, dengan keberanian untuk tetap waras, meski sendirian. Di titik sunyi itu, ketika segalanya tampak hancur, justru kebenaran bangkit. Ia berdiri, bukan karena dipanggil panggung, tapi karena tak tahan melihat panggung dihuni para pembohong. T.